Kalau kita ngomongin Jakarta, apa yang pertama terlintas di pikiran kalian? Selain sebagai ibu kota, kota yang sering macet, apalagi? Yap, bener, kota metropolitan. Tempat kebanyakan orang untuk mengadu nasib. Dan di episode kali ini, mari kita bedah ibu kota tercinta kita yang sebentar lagi tidak akan jadi ibu kota. Di segmen kesayangan kita semua, narasumber From Google. Okay, let's go. Jakarta itu termasuk salah satu dari beberapa kota yang bisa dibilang pusat bisnis. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena ya memang faktanya seperti itu. Salah satu ciri kota bisnis itu simpel sih ya, banyaknya gedung-gedung tinggi yang terletak di tengah perkotaan cuy. Gedung-gedung tersebut tuh menandakan banyaknya perusahaan-perusahaan besar di Jakarta. Maka dari itu, setiap orang yang ingin merubah nasibnya, pasti tujuannya tuh secara disadari atau tidak, pasti mengarah ke Jakarta. Contohnya saja, warga sipil biasa yang berasal dari desa pun mencoba peruntungannya atau bisa dibilang untuk mengadu nasibnya, ya pergi ke ibu kota gitu kan. Karena pada dasarnya orang yang ingin mencari peruntungan di Jakarta itu karena mereka melihat sebuah pandangan tentang ibu kota. Di mana Jakarta itu terkenal atau identik dengan kemewahan dan ya bisa dibilang kota yang serba ada dibandingkan dengan kota-kota lain cuy. Lalu yang tak kalah jadi sorotan adalah upah minimum yang relatif besar itu berada di Jakarta pula gitu kan. Tapi pertanyaannya, apakah dengan UMR yang besar itu bisa menjamin kesejahteraan hidup di sana? Jawabannya pasti akan berbeda-beda cuy, relatif gitu kan di tiap masing-masing individu. Ada yang akan menganggap bahwa ternyata hidup di Jakarta itu bisa dibilang cukup keras dan tidak semulus apa yang diekspektasikan karena pengeluaran juga lumayan besar karena beberapa faktor. Misalnya, ada yang sudah berkeluarga dan memilih untuk membawa semua anggota keluarganya di sana dan di antara anggota keluarganya pun masih ada yang sekolah. Pasti pengeluarannya juga akan relatif lebih besar ketimbang dengan seseorang yang belum berkeluarga. Meskipun UMR-nya besar, akan tertutup juga oleh tanggungan keluarga yang besar pula. Kalau seandainya Jakarta sebegitu menjanjikan kehidupan yang lebih baik, lalu kenapa banyak para pendatang yang datang ke sana? Bukan tidak sedikit yang hidupnya malah terluntang-lantung gitu kan, karena bukan hanya biaya hidupnya saja yang besar, tapi persaingannya juga otomatis besar pula gitu kan. Di sini bukan siapa yang paling pintar atau hebat, tapi faktor keberuntungan juga ikut berpengaruh dalam berkehidupan di ibu kota. Karena tekanan di sana juga beda. Perubahan signifikan pun akan terjadi dan yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan kerasnya ibu kota, ya mereka akan secara otomatis akan tersisih dari perputaran kehidupan di sana. Karena sebegitu kerasnya Jakarta. Di tiap kota pun pasti akan ada sebuah masalah, tapi ada dua masalah yang bisa dibilang sebagai ciri khas Jakarta. You know lah ya, pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan yang namanya macet dan juga banjir di ibu kota. Dua hal ini tuh sudah jadi masalah yang bisa dibilang dari dulu sampai sekarang ada terus gitu kan. Jadi kayak seolah-olah kesannya tuh gini, bukan Jakarta namanya kalau tidak macet dan banjir. Ketika kita ngomongin tentang kemacetan, alasan utamanya ya tentu saja karena Jakarta itu merupakan kota yang padat banget sama penduduk yang salah satu penyebabnya yaitu tadi. Seperti yang kita sudah omongin di awal video ini cuy. Banyak orang-orang dari desa yang datang ke ibu kota. Lantas, apakah perkara kemacetan ini bisa dikategorikan sebagai masalah yang serius? Tentu saja. Pasti dong, bahkan perkara macet ini menurut para ahli dikatakan bisa menyebabkan seseorang jadi stres, bahkan bisa sampai depresi cuy. Ngeri. Bayangin aja kalian pagi-pagi berangkat kerja dari rumah dengan energi yang oke lah, kita katakan full gitu. Nah tapi dalam perjalanan menuju tempat kerja kalian stres akibat ya itu tadi, terjebak macet. Dan biasanya kemacetan itu kan terjadi di jam-jam yang sibuk ya cuy, di mana orang-orang sedang bergegas menuju tempat kerjanya masing-masing.
Dalam kondisi terjebak macet seperti itu, akhirnya rasa jenuh jengkel pun datang karena ada berbagai pemikiran yang melanda seseorang yang sedang terjebak macet tersebut. Ya, kayak misalkan mereka itu takut telat dan lain semacamnya. Maka tidak heran kalau kemacetan Jakarta itu memberikan sebuah tekanan psikologis bagi banyak orang. Jadi orang yang kerja di Jakarta itu berasa lebih keras atau lebih capek karena ya itu tadi. Ketika di perjalanan pun mereka udah dibikin stres duluan gitu kan sama macet ya, kemacetan. Lalu pada akhirnya energi mereka banyak yang terbuang. Jadi pas sudah sampai di tempat kerja, energi yang tadinya full 100% buat kerja jadi down. Makanya terkadang ketika dalam menyelesaikan pekerjaan pun tidak sepenuhnya optimal cuy. Dan hal ini juga mempengaruhi dalam persaingan di tempat kerja yang mana orang yang terjebak macet secara kinerja akan terkalahkan oleh seseorang yang tidak terdampak oleh kemacetan. Karena dari segi energi pun di antara kedua contoh seseorang tersebut sudah beda gitu kan. Analoginya gini deh, orang yang tidak terjebak macet saja masih akan terkena distraksi kehilangan energi mereka karena setiap kepala manusia itu berbeda-beda masalahnya. Bisa saja sebelum berangkat kerja ada masalah di dalam keluarga yang belum terselesaikan. Makanya terbawa ke tempat kerja dan hal itu otomatis akan menurunkan tingkat keproduktivitasan seseorang ketika sedang bekerja. Apalagi kalau orang tersebut sudah ada masalah di rumah, kemudian pas berangkat kerja di jalan malah terjebak macet. Pas datang ke tempat kerja, ya energinya hanya tinggal beberapa persen saja gitu kan. Lalu sorenya ketika sudah lelah 8 jam bekerja, mereka juga masih akan bergelut lagi dengan kemacetan ketika pulang kerja. Dan pada akhirnya pulang ke rumah dengan keadaan sangat lelah. Makanya kalau kita kaitkan masalah kemacetan ini tuh sudah sangat pasti ada kaitannya sama tekanan mental. Bahkan ini bisa menyebabkan yang namanya depresi cuy. Makanya bisa dibilang Jakarta itu berasa keras karena ya energi kita kekuras gitu dengan hiruk pikuk dunia luar yang padat akan penduduk. Dan ini kita baru ngomongin macetnya saja ya. Belum lagi masalah banjirnya gitu kan. Tapi ya tidak semua orang bisa terdampak oleh yang namanya stres akibat kemacetan kok. Itu cuma beberapa persen saja. Dan faktanya ada sebagian orang yang memang dirinya itu sudah strong dan bisa melewati masalah kemacetan ini. Meskipun berangkat dan pulang kerja terjebak oleh kemacetan, tapi tetap bisa produktif ketika sedang bekerja. Kalau menurut kalian gimana cuy? Apakah kalian punya solusi tentang masalah kemacetan ini? Dan menurut kalian Jakarta itu seperti apa ya? Coba mari kita diskusi di kolom komentar. Ya, barangkali mau nambahin argumen-argumen yang sudah saya jelaskan. So gitu aja narasumber Perang Google episode kali ini. Thanks for watching and see you next video.